Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Putami di PJJ Kimia pertemuan ke-11. Oke, di pertemuan ke-11 ini saya yakin kalian masih terus bersemangat ya untuk terus belajar ya. Jangan terlalu terlena dengan rebahan dan malas-malasan karena itu tidak akan membuat kita maju ya. Oke, di pertemuan ke-11 ini kita sudah memasuki bab baru yaitu mengenai sistem periodik unsur atau selalu disingkat dengan SPU. Ya, kalian sudah kenal dengan SPU ya. Saya juga pernah mengenalkan kalian dengan sistem periodik unsur ini ya di bab struktur atom. Nah, untuk SPU yang kalian pegang sekarang yang ada di handphone ataupun dalam bentuk printan gitu ya. Itu terdapat ada yang terdapat 110 unsur, ada yang cuma 107 unsur gitu ya. Tapi karena zaman terus berkembang gitu, teknologi terus berkembang juga gitu. Nah, sekarang itu sudah ditemukan lebih dari 120-an unsur gitu untuk di tabel periodik terbaru. Mungkin kalau kalian yang menggunakan handphone, aplikasi di handphone itu sistem periodik unsurnya itu biasanya yang sudah terbaru kalau kalian terus mengupdate-nya gitu ya. Nah, ternyata SPU itu tidak serta-merta langsung pertama kali muncul itu bentuknya seperti yang kita pegang saat ini gitu ya. Pasti itu ada perkembangannya gitu ya. Nah, kan nggak serta-merta juga langsung ditemukan 120 unsur, 107 unsur. Pasti ditemukannya kan bertahap ya, nggak langsung semuanya. Nah, untuk perkembangan sistem periodik unsur ini dibagi menjadi 4 teori gitu ya. Kita akan mempelajarinya hari ini. Yang pertama itu ada triade Dobereiner. Dikemukakan pertama kali oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Di mana Dobereiner ini mengatakan bila unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka setiap kelompok itu terdapat 3 unsur di tengah yang merupakan rata-rata unsur yang di tepinya gitu. Nah, makanya triade Dobereiner ini dikenal juga dengan 3 saudara. Maksudnya nih, ini tri itu artinya 3 gitu ya. Ada itu artinya saudara. Jadi ada 3 saudara gitu. Nah, sekarang gini, Dobereiner membuat daftar unsurnya. Ada triade 1 sampai triade 5 gitu. Nah, untuk triade 1 lihat di sini ada litium, kemudian ada natrium dan kemudian ada kalium. Ingat, kalau Dobereiner itu menyusunnya berdasarkan massa unsur gitu ya, atau massa atom gitu, dari massanya bukan nomor atomnya. Nah, sekarang kita cari Li. Li itu massa atomnya berapa? Ternyata massa atom Li itu adalah 7. Nah, di sini kan dikatakan, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur gitu. Nah, kita lihat lagi natrium, berapa natrium? Kalau di tabel periodik unsur 22,9 gitu ya, atau kita bulatkan menjadi 23. Nah, kemudian kalium itu 39,0, berarti kita bulatkan menjadi 39. Nah, sekarang kita buktikan benar nggak Na itu merupakan rata-rata dari Li dan K. Nih, misalkan kita lihat Li itu berarti kan ditambahkan dengan K dibagi 2, namanya juga rata-rata gitu ya. Berarti 7 ditambah 39 dibagi 2, 7 ditambah 39 berapa? 46 dibagi 2 sama dengan berapa? 23. Ternyata tepat ya, sama. Kemudian untuk triade yang kedua ada Ca, Sr dan Ba. Beca Mang Caca sering bawa rambutan gitu ya. Oke, berarti kita Ca ditambahkan dengan Ba gitu kan, dihimpit ya, penghimpitnya Ca dan Ba dibagi dengan 2 sama dengan berapa? Ca, cari nomor nomor massa dari Ca, berarti nilainya itu adalah 40,0 atau kita bulatkan menjadi 40 ditambah Ba, cari Ba itu 137,3 atau bisa kita bulatkan menjadi 137 gitu. Berarti dibagi dengan 2. 40 ditambah 137 berapa? 177 dibagi dengan 2 berapa? 88, berapa gitu ya. Nah, kita lihat sekarang kan si Ba 137. Benar nggak sih Sr itu 88? Nah, kalau kita lihat di SPU yang kita miliki nilainya itu ada 87,6 atau kalau bisa kita bulatkan berarti betul menjadi 88
gitu. Nah, ini pun bisa kalian buktikan sendiri ya. Silahkan kalian buktikan sendiri di buku kimianya. Se, ya. Berarti seleniumnya yang ditanya gitu kan. Benar nggak? Kalian buktikan dari penjumlahan nomor massa dari S dan Te, kemudian Br dan Cr. Itu untuk triade Dobereiner. Jadi triade Dobereiner itu mengatakan bahwa yang namanya dalam satu golongan itu terdapat 3 unsur dalam satu kelompok itu, yang di tengahnya itu merupakan rata-rata dari unsur yang di tepi. Atau biasa saya mengatakan ada 3 saudara, triade 3 saudara. Kemudian lanjut, muncul lagi teori yang memperbaikinya, yaitu teori oktav Newlands gitu ya. Di sini ada kata oktav gitu ya. Oktav itu biasanya berhubungan sama apa sih? Sama musik ya. Kemudian berhubungan lagi sama apa? Sama tangga nada ya. Nah, mungkin John Newlands itu beliau itu sangat menyukai musik atau gimana gitu ya. Kalian silahkan cari tahu sendiri sejarahnya ya. Beliau mengemukakan teorinya pada tahun 1865. Nah, kalau Newlands itu mengatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, ingat massa atom ini pun Dobereiner pun sama massa atom gitu ya, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke belakang. Jadi gini, kalau oktav Newlands itu berdasarkan tangga nada kan gini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Berarti do ketemu lagi dengan do gitu. Nah, di sini lihat ada H nomor ini berdasarkan urutannya ya. H, L, I, B, E, B, C, N, O, F, N, A, M, G, A, L, S, I, P, S gitu ya. Kita misalkan nyanyikan tangga nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Berarti si H itu mirip sama si F. Mirip sama siapa lagi? Lagi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti dengan Cl gitu. Berarti H, F dan Cl ini mereka merupakan unsur-unsur yang mirip gitu. Kemudian kalau Li sama dengan siapa? Ulangi lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti Li sama dengan Na, sama dengan siapa lagi? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti dengan K. Nah, dia katakan bahwa unsur-unsur ini memiliki sifat yang mirip. Kemudian kita cobain sekali lagi BE. Berarti mulai lagi dari do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Berarti BE mirip dengan MG. Lanjut lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti mirip dengan CA gitu. Kalau kita sandingkan dengan SPU yang sekarang ini ya, kalau LINAK betul dia dalam satu golongan ya, Lina kawin gitu ya, dia dalam satu golongan tepat. Kemudian Beca Mang Caca gitu, itu golongan 2, berarti dia pun tepat dalam satu golongan. Tapi untuk FH, FCL, H itu ternyata di SPU kita saat ini ada di golongan 1, sedangkan FCL film Charles Bronson itu ada di golongan 7A gitu ya, sedangkan ini 1A gitu. Makanya yang namanya juga teori itu terus berkembang selalu gitu ya. Oke, kita lanjut ke teori yang ketiga. Oke, sekarang ada sistem periodik Mendel gitu ya. Nah, SPU tabel periodik unsur yang sekarang kita pegang itu awal mulanya ternyata dikembangkan sama siapa? Sama Mendel gitu ya. Makanya Mendel ini diabadikan dalam satu unsur. Kalian bisa cari di unsur nomor atom berapa Mendel ini adanya gitu ya. Nah, untuk Mendel ini dikemukakan oleh Dmitri Ivanovich Mendel pada tahun 1869. Disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat, berarti sama dengan yang tadi ya, diurutkan berdasarkan massa atom. Nah, di sini Mendel juga dia menggolongkan ada lajur tegak yang disebut dengan golongan dan lajur mendatar yang disebut dengan periode gitu. Makanya sekarang SPU itu tersusun dengan rapih berdasarkan golongan dan periodenya. Kayak golongan 1A
atau biasa disebut sebagai logam alkali gitu ya. Herlina, kawin, ruby, CS, frustasi itu golongan 1A. Kemudian ada golongan 2A. Beca, Mang Caca sering bawa rambutan, seperti itu ya. Nah, untuk lajur mendatarnya disebut dengan periode. Jadi gini. Kan tabel periodik itu gambarnya seperti ini ya. Gini. Nah, gini ya. Oke, anggap aja rapi gitu ya. Nah, ini dia kalau ke bawah berarti lajur tegak. Lajur tegak ini yang dinamakan dengan golongan. Gitu ya. Sedangkan kalau lajur mendatar berarti ini. Nah, ini disebut dengan periode. Periode itu ada berapa periode? Ada 7 periode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ke bawah gitu. Nah, berarti periode 1 isinya cuma berapa unsur? Ternyata isinya cuma ada 2 unsur, yaitu ada apa? Ada H dan juga ada HE, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem periodik modern yang sekarang kita gunakan itu berdasarkan pengembangannya dari siapa? Dari Mendel dan juga Moseley. Nah, bedanya apa? Kalau Mendel itu masih menyusunnya berdasarkan massa atom. Jadi di tabel periodik ini masih banyak yang kosong-kosong dan beliau tidak tahu menaruhkan unsurnya itu harus di mana gitu. Nah, muncullah Moseley. Moseley itu ternyata menyusun periode SPU itu berdasarkan apa? Berdasarkan nomor atom yang sekarang kita gunakan gitu ya. Makanya kalau kalian perhatikan nomor disusunnya itu gini, pasti dari kiri ke kanan ya. 1, 2, nomor atomnya H, nomor atomnya 1, HE, nomor atomnya 2. Kemudian lanjut ke bawah, Li 3, kemudian Be 4, dan seterusnya. Seperti itu ya nak ya. Jadi ada 4 teori perkembangan SPU, yaitu yang pertama itu adalah triade Dobreiner, 3 bersaudara, di mana yang di tengahnya itu merupakan rata-rata dari unsur yang di tepi. Kemudian ada oktav Newlands. Oktav Newlands itu berdasarkan tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do dengan do berarti sama unsurnya, mirip unsurnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga disusun lagi sama siapa? Sama Mendel. Mendel inilah yang menyusun berdasarkan golongan dan juga periode. Dan yang keempat barulah disempurnakan kembali oleh siapa? Oleh Moseley gitu ya. Makanya nggak aneh kalau tabel periodik yang kita gunakan itu juga ada yang mengatakan bahwa tabel periodiknya itu tabel periodik dari Mendel. Kenapa Moseley kurang dikenal? Karena yang mengembangkan pertama kali golongan dan periode itu lebih dikenal Mendel. Moseley itu hanya menyempurnakannya saja. Begitu untuk perkembangan teori dari sistem periodik unsur. Nah, untuk tugasnya adalah mencari kecenderungan dari jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan dalam satu golongan dan periode. Gitu ya. Ditulis dulu apa? Ditulis dulu masing-masing definisinya apa? Cari dulu definisinya. Setelah mencari definisinya, apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Cari dulu apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Setelah itu baru jari-jari atom dalam satu golongan cenderung apa? Dalam satu periode cenderung apa? Kemudian energi ionisasi, cari juga definisinya. Kemudian cari dalam satu golongan kecenderungannya seperti apa? Dalam satu periode kecenderungannya seperti apa? Dan seterusnya. Begitu ya Naya. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di WhatsApp grup gitu. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Tetap semangat, gak henti-hentinya saya selalu mengatakan tetap semangat, tetap bahagia gitu. Jangan kalian kalah dengan rebahan dan malas-malasan, karena rebahan dan malas-malasan itu hanya bukti bahwa kita semakin mundur dan mendekati kegagalan. Jadi kita harus tetap maju, tetap semangat biar kita sukses gitu ya. Oke, tetap cintai orang-orang yang ada di sekeliling kalian, tetap semangat untuk terus mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.